busur di pohon jarak. Kalau dia bilang dia tidak ada family di Jakarta, mau nginep di mana? Nginep lah di rumah. Diongkosin Ulama lagi. beneran, ulama sejati itu. Begini, akar Islam terlalu kuat ya. Oh gitu ya, Be. Terlalu kuat. Bayangkanlah bagaimana kita menghidupkan ekonomi Indonesia 1 milenium. 1 milenium dari 9 Masehi sampai 19 Masehi. Itu kan zona ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi dengan Babe Ridwan Saidi di Cabe on the Screen. Jadi kita bicara sejarah ya. Ntar, tapi aku mau nyanyi dulu ya. Gagang busur di pohon jarak, di pangkasnya ya Tuhan jangan sampai ke tanah. Guru Mansur memang ahlinya falak. Semua orang ingat tuh, ingat sejarah. Stop. Guru Mansur, jembatan 5. Jembatan 5. Iya, kita kalau mau puasa juga nunggu apa kata Guru Mansur. Dulu apa kata Guru Mansur. Mau lebaran juga sama. Apa kata Guru Mansur gitu. Saking beliau itu dihormatin dan ada sejarahnya di sini yang bakal dibaca nama Babe. Babe tulis nih judulnya yang kali ini Melawan Ateisme dalam Sejarah. Wih, judulnya udah dahsyat teman. Oke, kita baca Be biar melawan ateisme dalam sejarah. Pada tahun 1952 di Masjid Matraman berkumpul ulama-ulama Jakarta, antara lain Guru Mansur yang kita sudah sebut tadi, lalu Ali Al-Hamidi dan dihadiri oleh tokoh nasional ya, Haji Agus Salim. Itu tokoh ini juga tuh apa homeschooling. Iya. Guru Mansur ahli ilmu falak. Orang Betawi menunggu fatwa Guru Mansur kapan mulai puasa dan kapan lebaran. Sejak proklamasi sampai masuknya kembali tentara Belanda, Guru Mansur terus kibarkan sangsaka di menara Masjid Jembatan 5. Guru Mansur menolak ketika Belanda minta sangsaka diturunkan. Akhirnya tentara Belanda tembaki menara masjid. Karena Guru Mansur nggak mau. Kekeh pokoknya. Kekeh nggak mau. Ali Al-Hamidi pemrakarsa salat Idul Fitri di halaman Pegangsan nomor 56 Gedung Proklamasi pada akhir Agustus 45, karena kan proklamasi di bulan puasa ya. 17 Ramadan kan itu. Iya. Menemui Ustadz Ali itu nggak susah, tapi wawancara beliau nggak mudah karena pembicaraan didominasi oleh kelakar-kelakar dan humor-humor gaya Betawi. Jadi kita susah nyampe. Iya, masuknya susah. Dan dia jangan-jangan dia udah tahu nih Babe mau ngomong apa. Itu Ustadz Ali, kita panggilnya Ustadz Ali ya. Iya, Ustadz Ali. Pada tahun 1958, seorang penulis sajak dari Jogja berkata di ruang publik bahwa dia, Suradal Mahatmanto namanya, tak percaya Tuhan itu ada. Suradal dan omongannya dibahas di mana-mana. Menggemparkan lah ya pada waktu itu.
Kalau sekarang bahasanya viral. Viral. Seorang ulama yang dikenal Ustadz Hasan Bandung mengajak debat Suradal Mahatmanto. Hasan Bandung itu mitra korespondensi Insinyur Soekarno di masa pembuangan di Endeh. Judulnya lihatlah surat-surat Islam dari Endeh. Itu ada. Ya, ya. Sebelum kesepakatan, Suradal Mahatmanto mengatakan dia tidak ada kos, tidak ada ongkos, dibiayai Ustadz Hasan. Lalu dia bilang dia tidak ada family di Jakarta, mau nginep di mana? Diongkosin lagi, diongkosin ulama lagi. Beneran ulama sejati itu. Sama Ustadz Hasan. Masya Allah. Itu Lalu, Hasan kan? Hasan kan? Ya, Hasan Ahmad Hasan. Lalu di mana tempat? Di Hotel Yanpin. Hotel Yanpin itu adalah sekarang gedung Pertamina di Merdeka Utara, sejajar dengan istana. Oke. Di Hotel Yanpin. Lantas aturannya berdebat zaman dulu itu ongkos dipikul bersama. Suradal bilang dia nggak ada ongkos. Akhirnya dipikul sama Ustadz Hasan. Sendiri. Nginep juga Ustadz Hasan. Allahumma kos juga Ustadz Hasan. Allah yarham ya Rob ya Rob. Jadi debat dipimpin oleh 3 orang juri yang disetujui para pihak. Jalannya perdebatan sepihak karena Suradal tampaknya tak menguasai masalah. Mungkin pengunjung termasuk ayah saya kecewa. Tapi Hasan Bandung mungkin diilhami oleh debat ini, beliau menulis buku Adakah Tuhan? Uraian tentang tauhid. Betapapun peristiwa debat itu sejak lama sering menggelitik saya. Kok bisa ya hal seperti itu terjadi? Masa lalu itu cermin buat kita. Generasi lampau dapat selesaikan masalah yang sangat peka dengan cara elegan. That's it. Kita bisa lebih dari itu kalau mau. Gitu. Ini bagus banget karena emang penidakan Tuhan itu selalu terjadi pada setiap zaman. Kayaknya selalu ada orang-orang yang mau menggugat eksistensi Tuhan. Iya. Dan tapi caranya si Suradal ini lucu juga ya. Ayahnya ada di situ, ayahnya. Ayah saya dia panitia. Terus Babe waktu itu umur saya 16. Udah ikut-ikut begitu tuh? Iya, saya minta ikut ke Hotel Yanpin. Ayah saya nggak mau. Dia bilang pulangnya kemalaman. Saya kesal sekali. Padahal saya ingin lihat bagaimana cara Ustadz Hasan berdebat. Oh, Masya Allah. Saya baca buku Ustadz Hasan. Waktu SD juga saya baca tuh buku Ustadz Hasan. Susunannya beliau kan menyusun banyak buku tuh. Hasan banyak banget tuh. Ibu saya penggemar Hasan. Nah, sekarang konteksnya gini. Kok sekarang tuh Beb, gimana ya menurut Babe? Banyak banget yang mau. Jadi sekarang bukan meniadakan eksistensi Tuhan, bukan, tapi berame-rame meniadakan atau menolak eksistensi ajaran Tuhan. Iya. Sepertinya begitu. Iya, sepertinya gitu, Be. Cuma sekarang nggak elegan gitu. Jadi padahal apa kurangnya ya? Sekarang kan banyak media, iya kan? Maksudnya kalau ada yang kayak begitu, terus rindu juga sama Ustadz Hasan ya. Kok Ustadz Hasan, aduh rindu ya kalau kayak gitu sama ahlaknya. Iya, dia orangnya independen, mandiri ya. Dia tidak mau kerjasama dengan Jepang, ya kan. Lalu dalam masa yang sulit-sulit itu dia buka vulkanisir ban. Dia jongkok di pinggir jalan. Bukan vulkanisir ban. Iya. Dia sendiri yang ngerjain. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia nggak mau bekerja sama dengan Jepang. Karena zaman itu susah banget. Iya, hidup susah. Artinya zaman Jepang gitu. Iya, susah. zaman Jepang. Daripada dia terima duit dia kepalanya tergadai, mendingan dia Ustadz ngerjain vulkanisir ban. Ya, itu dia lakukan. Hebat. Top. Sementara banyak orang tergadai kan B karena cuan B. Iya, itulah Ustadz Hasan ya. Jadi memang
orangnya banyak sekali melakukan perdebatan, tapi yang menarik ini dengan Suradal ini kan soal Jadi ateisme. Babe dapat cerita nggak dari ayahnya Babe? Saya, dari ayah Babe Iya, cerita. iya, cerita. Ceritanya bagaimana sih Ya Suradal? ceritanya Suradal itu ngawur jadinya. Bagaimana ya dia bisa ngawur begitu sehingga akhirnya forum didominasi oleh Tuan Hasan. Kita kan manggilnya Tuan Hasan. Oh iya iya. Saya nggak mengerti apa yang terjadi dengan Suradal di mimbar itu, di pentas itu. Jangan-jangan dia buzzernya siapa gitu Be? Enggak juga, tapi psikologis ya. Jadi keseimbangan dirinya terganggu di atas Mungkin pentas. Be, bagaimana nggak seimbang? Orang ongkos nggak punya. Ya gimana dong Be? Jadi nggak punya pride ya gitu. Iya. Tapi terlepas dari itu sebenarnya itu kan fakta sejarah tentang Iya. Suradal. Hari ini kan banyak Suradal juga. Iya, maunya kita selesaikan pola-pola yang seperti itu kalau bisa dengan elegan lah ya. Bagaimana sih Be? Kalau Jadi sekarang seperti ini, nyelesainnya sekarang gimana? menyelesaikannya ya Menurut Babe gimana? artinya fight terus. Ada yang kagak percaya akhirat, ada yang ngilang-ngilangin ini ajaran beragama tuh kayak dikocak-kacik kan Iya, ada tuh gitu. Ini yang aturannya begini disonoin. Tapi Babe masih positif tentang umat Islam, artinya masih tetap bisa jalanin dengan banyaknya suradal nih. Oh masih ya kan, ya? masih kita begini, akar Islam terlalu kuat ya. Oh gitu ya Be. Terlalu kuat. Bayangkanlah bagaimana kita menghidupkan ekonomi Indonesia 1 milenium. 1 milenium dari 9 Masehi sampai 19 Masehi. Itu kan zona ekonomi. 1 Dan milenium. itu pemerannya adalah Islam. Islam. Di pelabuhan-pelabuhan itu kan pebisnis itu kalau sekarang ada Kadin, dulu mereka perkumpulan mereka namanya Sarekat Dagang. Syarikat dagang. Tapi bukan yang Pak Samanhudi. Syarikat dagang Islam bukan, bukan tapi dengan syarikat. Pak Samanhudi. Iya. Itu di pelabuhan-pelabuhan itu ada Sarekat Dagang. Dan toko-toko pedagang-pedagang wanita pun ada. Ya kita lihat di Gresik kan, siapa Fatimah binti Baimun, makamnya seperti itu. Toko-toko banyak. Iya ya. Kata syarikat itu sendiri kan bukan kata Melayu asli. Bukan, Kata bukan. syarikat itu berasal dari resapan. Resapan gitu. Jadi itu boleh dikatakan kita cukup punya percaya diri lah ya, karena kita 1 milenium loh. Cuma kelihatannya dengan adanya ombak yang besar begini nih, kelihatannya sih Be, kalau saya ngelihatnya kita udah makin, kalau bicara sejarah kan pasti kan kita harus belajar dari sejarah ya Be ya. Iya, iya. Kenapa Babe dari sini supaya kita yang generasi berikutnya belajar gitu. Iya, iya. Kalau melihat dari sekarang harus nulis sejarah, kita bingung nulis sejarahnya Be. Oh iya, karena memang artinya banyak juga bahan-bahan atau sumber-sumber yang tidak akurat ya. Lalu kita harus mencari sendiri. Saya kan berpergian, bukan duduk di rumah. Ketika saya masih kuat ya, saya turun gunung, naik gunung. Kelihatan sih di rambutnya. Kenapa ya? Si itu tukang naik gunung rambutnya. Dan saya pernah di Karawang itu meniti pematang sawah 2 kilometer, pulang pergi 4. Nggak mungkin istirahat. Di mana mau istirahat pematang sawah? Itu dilakukan semua, harus kerja keras. Dan saya sangat yakin ya kan, Islam terlalu kuat akarnya. Terlalu Saya kuat. kira walaupun banyak tantangan, tapi keyakinan Babe saya kira harus tetap dianut. Iya, kuat akarnya, karena bagaimana ya, 1 milenium dia menghidupkan Indonesia, bayangkan. Sebenarnya sih gini Be, kalau menurut saya ada aspek yang lain, mestinya bagi para pemegang kebijaksanaan gitu, itu mestinya respect dong, mestinya pada pihak yang memegang 1 milenium. 1 milenium. Istilahnya kan cikal bakal gitu kan Be. Iya. Tetapi sekarang kan kelihatannya nggak ada itu respect itu kan nggak ada. Jadi Suradalnya dalam bentuk yang lain yang banyak banget. Suradalnya metafor aja nih. Metafor apa metaverse? Metaverse.
Istilah sekarang. Sekarang metaverse, sudah metaverse. Jadi sebenarnya nggak kelihatan benar-benar gaib, tapi emang ada gitu. Begini ya, jadi kalau saya ceritakan sedikit bahwa kan zona ekonomi terbentuk dengan mulai banyaknya peredaran uang ya, tidak lagi barter belanja. Lalu perbankan itu dilakukan dengan sistem tumenggung ya. Kalau di Jawa Tengah kan ada nama tempat Temanggung. Ya, Temanggung sama aja. Berakhirnya peran Islam dalam ekonomi pada kira-kira pertengahan abad 19 karena munculnya sistem perbankan baru dengan berdirinya di Javas Bank. Javas Bank. Itu. Ada bank. Kalau dulu sih nggak pakai bank. Jadi setelah muncul itu ya kita mereda. Saya kira dulu sistemnya kayak baitul mal, baitul. Iya, something like that lah dia buat. Gitu. Iya, begitu. Jadi itu baru dia mereda. Dan itu 22 titik loh. Iya, itu yang perlu kita catat nih baik-baik adalah Semarang itu besar loh, Semarang. Semarang ya. Semarang. Oh iya. Semarang lalu dia punya networkingnya dengan Jepara, Jeporo, itu besar loh. Lalu bahkan sampai ke daratan Kudus ya. Berarti sebagai akhir kita bisa bilang begini dong, kita ini keturunan bangsa pedagang juga loh. Oh iya. Gitu ya, Beh? Iya. Nah, reimplant ada sesuatu yang mesti reimplant lagi, ditanam ulang kepada anak-anak kita. Oh iya. Kalau hari begini kan sebenarnya dengan 4.0 itu kan sebenarnya dunia perdagangan udah terbuka, ya kan gitu. Cuma kita yang penting mentalnya itu ya, Be, dan tahu sejarah bahwa kita pernah punya 22 titik. Istilahnya zona ekonomi. Iya, zona ekonomi. Zona ekonomi 22 titik gitu, dan luar biasa. Wah, itu internasional gitu. Ya, jadi masih bisa dibangun lagi kok itu. Oh, insya Allah. Ya, gitu ya, Be ya. Jadi artikelnya Babe yang kali ini tentang sebenarnya diawali dengan Guru Mansur. Tapi melawan ateisme dalam sejarah kita cukupin dulu karena insya Allah kita ketemu lagi sama Babe. Babe sehat walafiat, ketawanya tetap seru, ya kan? Tapi saya bisikin ya sebentar, Babe tadi gini, nanti kalau habis udah selesai, saya mau keluar dulu ya, gitu. Menghirup udara segar apa nih? Oh ternyata ada urusan, Babe. Begini dulu nih. Sampai ketemu lagi ya sama Babe Ridwan.